Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan, belajar tentang, eee, analisa finansial mengenai laporan keuangan. Oke, ya, bagaimana cara penyusunan laporan keuangan proforma? Oke, laporan keuangan proforma adalah suatu teknik untuk kita bisa memproyeksikan, kondisi keuangan perusahaan pada masa mendatang. Di mana ini seperti menyusun laporan keuangan biasa dengan memerlukan berbagai asumsi. Sekali lagi tujuan kita adalah untuk membuat suatu, budgeting atau persepsi di masa mendatang. Di mana manajemen ingin melihat sensitivitas laporan keuangan performa terhadap perubahan-perubahan asumsi dengan pengaruh asumsi asumsi tersebut terhadap laporan keuangannya. Penggunaan software yang biasa dilakukan yaitu dengan menggunakan Excel, dan ini kita bisa melihat perubahan-perubahan asumsinya. Oke, prosedurnya adalah kita memproyeksikan penjualan di masa mendatang, memproyeksikan biaya operasionalnya, total aset, hutang, dan lain-lain, sehingga kita bisa mengetahui perubahan modalnya. Kita mengetahui juga cara menentukan biaya pendanaan atau financial cost-nya, serta menurunkan laporan aliran kas dan laporan keuangan yang diproyeksikan. Apa sih gunanya dari laporan keuangan performance ini? Itu untuk menilai apakah kinerja perusahaan sesuai dengan harapannya. Sesuai dengan targetnya, sesuai dengan KPI-nya. Yang kedua adalah mengestimasi dampak dari perubahan operasional sendiri. Yang ketiga adalah mengantisipasi kebutuhan pendanaan dan menentukan rencana untuk bagaimana cara mengefisiensikan dan meningkatkan laba dari perusahaan agar bisa, memberikan dividen bagi pemegang saham. Ini adalah contoh-contoh soalnya di mana, penggunaan rasio-rasio ini bisa digunakan dalam keuangan performa. Keuangan perusahaan di tahun sebelumnya ketahui bahwa financial leverage-nya 0,5 kali, asset test ratio-nya 1,5, aset over-nya 2 kali, collection period-nya 36 hari, gross profit margin-nya 40%, inventory turnover 8 kali, modal sahamnya 40 juta dengan laba saldo ditahannya 36 juta. Di mana dengan catatan semua kewajiban adalah kewajiban lancar, penjualannya adalah penjualan kredit seluruhnya dan diasumsikan 1 tahun adalah 360 hari. Maka kita bisa menyusun laporan keuangan performance-nya yaitu di mana besar kewajiban merupakan financial leverage yang yaitu dari, rasio di atas dikali total ekuitasnya. Sehingga 0,5 dikali dari, 40 tambah 36. Jadi, setengah dari 76. Total aktivanya yaitu adalah, gabungan antara kewajiban dan ekuitas, di mana kas dan piutang yaitu asset test ratio dikali dengan kewajibannya, dan penjualan adalah aset turnover dikali total aktivanya. Untuk piutang kita tahu ada collection period kita tadi 36 hari, dikali penjualan dibagi tahunnya, yaitu berarti, 360 sehingga dapatlah jumlah 22.800.000, di mana kas itu adalah kas kita, ditambah piutang dikurangin dengan, piutangnya. Kas totalnya adalah 57 juta, itu diperoleh dari ini, oke? Dengan piutangnya kita yaitu 22 juta, sehingga kasnya tetap 34.200.000. Nah, laba kotornya yaitu gross profit margin dikali penjualannya, dengan HPP-nya adalah penjualan dikurangin laba kotor, eee, dan persediaan adalah harga HPP dibagi inventory turnover, yaitu dari 8 kali rasionya itu. Dengan total aktiva tetapnya adalah total aktiva dikurangin dengan, kas, piutang dan persediaan, ini adalah aktiva lancarnya. Jadi aktiva tetap adalah total aktiva dikurangin dengan aktiva lancar. Sehingga laporan neracanya yaitu kita ketahui bahwa kasnya adalah 34 juta, piutangnya 22.800.000 dan seterusnya. Sehingga laporan neraca pro formanya adalah sebagai berikut. Dengan laporan laba rugi, ingat laba rugi hanya melihat untuk dari penjualan dan biayanya, sehingga laba ruginya yaitu penjualan dikurangi dengan HPP, sehingga ketahuilah laba kotornya yaitu
91.200.000. Kenapa dikatakan laba kotor? Karena di sini belum ada, pajaknya. Oke, mungkin itu saja, singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.